Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fikir Alfahri dengan NPM 22753013 berkaitan dengan proyek sistem basis data, yaitu membuat desain konseptual dengan topik cyber physical system. Di sini saya akan menampilkan hasil proyek saya, yaitu dengan judul Automatic Lighting Control System in Room Using Sensor. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita baca dulu studi kasusnya, yaitu di kampus untuk efisiensi energi dan kenyamanan pengguna ruangan, sebuah sistem pengendalian pencahayaan otomatis akan diterapkan menggunakan sensor dan aktuator. Sistem ini akan mendeteksi kehadiran orang di ruangan dan mengatur pencahayaan secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan. Baik, kita akan langsung menuju ke pengenalan entitas dan atribut. Di sini ada beberapa entitas, yaitu tepatnya ada 4 entitas. Dan entitas pertama yaitu adalah entitas ruangan. Dan entitas ini memiliki beberapa atribut, diantaranya ruangan ID sebagai primary key, tentu saja, nama ruangan, lokasi, dan nama gedung. Selanjutnya yaitu adalah entitas kedua, yaitu sensor gerak. Dan entitas ini memiliki beberapa atribut, diantaranya sensor gerak ID berperan sebagai primary key, nama sensor, jenis sensor, dan lokasi sensor. Dan entitas yang ketiga yaitu adalah aktuator pencahayaan, memiliki beberapa atribut, diantaranya aktuator pencahayaan ID, lokasi aktuator, dan status aktuator. Kemudian entitas yang keempat yaitu adalah log pencahayaan, memiliki beberapa atribut, diantaranya yaitu adalah log ID, terus waktu, tanggal, dan status log. Baik, kita akan langsung masuk ke normalisasi, yaitu normalisasi bentuk pertama. Nah, di normalisasi bentuk pertama ini ada 4 tabel, yang masing-masing tabel merupakan normalisasi dari entitas yang sudah dijelaskan di atas. Nah, untuk tabel ruangan menyimpan informasi tentang ruangan di kampus dengan atribut ruangan ID sebagai primary key. Dan yang kedua yaitu adalah tabel sensor. Tabel sensor gerak. Tabel sensor gerak ini menghubungkan sensor gerak dengan ruangan di mana sensor tersebut terpasang dengan atribut sensor gerak ID sebagai primary key. Dan yang ketiga yaitu adalah tabel aktuator pencahayaan. Nah, tabel aktuator pencahayaan ini menghubungkan aktuator pencahayaan dengan ruangan di mana aktuator tersebut terpasang dengan atribut aktuator ID, aktuator pencahayaan ID ini sebagai primary key. Dan yang terakhir yaitu ada yang keempat, tabel log pencahayaan. Tabel log pencahayaan ini mencatat log pengaturan pencahayaan pada waktu tertentu dengan atribut log ID sebagai primary key. Pada tahap normalisasi pertama ini, setiap tabel telah memenuhi syarat normalisasi, yaitu setiap atribut tabel hanya memiliki nilai atomik dan setiap baris dalam tabel memiliki identitas unik dengan menggunakan primary key PK, di mana tabel ruangan ini memiliki ruangan ID sebagai primary key dan seterusnya. Lanjut, kita akan masuk ke bentuk normalisasi yang kedua. Nah, dalam normalisasi yang kedua ini, setiap tabel telah memenuhi syarat normalisasi. Yang kedua, tahap ini menghilangkan dispensasi parsial dengan memisahkan atribut yang tidak sepenuhnya terkandung pada primary key. Nah, di sini untuk tabel ruangan saya menghilangkan nama gedung karena nama gedung ini tidak terlalu tergantung dengan ruangan ID sebagai primary key.
dan sudah ada nama ruangan sebagai penggantinya. Jadinya saya menghilangkan nama gedung dalam normalisasi kedua ini. Dan untuk tabel sensor gerak, nah di tabel sensor gerak ini setiap atribut sudah bergantung secara penuh pada primary key-nya. Tidak ada dispensasi parsial yang perlu diatasi dalam tabel sensor gerak ini. Terus untuk tabel yang ketiga yaitu aktuator pencahayaan, sama seperti tabel yang kedua. Di sini tidak ada di sini setiap atribut sudah bergantung secara penuh pada primary key-nya. Dan untuk tabel yang terakhir yaitu yang keempat, di sini ada atribut tanggal yang memang tidak terlalu tergantung dengan primary key-nya, yaitu adalah log ID. Jadi saya hilangkan. Kita lanjut ke bentuk normalisasi yang ketiga. Dalam normalisasi yang ketiga ini, setiap tabel telah memenuhi syarat normalisasi yang ketiga. Tahap ini memastikan bahwa tidak ada dispensasi transitif yang tidak perlu di dalam tabel. Jadinya tidak ada yang dirubah dari normalisasi yang kedua karena sudah memenuhi syarat dari normalisasi yang ketiga itu sendiri. Baik, di sini saya menampilkan desain kontekstual saya, dan saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai desain kontekstual saya. Nah, di sini ada 4 tabel, yaitu adalah tabel ruangan, sensor gerak, aktuator pencahayaan, dan juga log pencahayaan. Nah, untuk hubungan tabel ruangan dengan tabel sensor gerak ini memiliki hubungan many to one, yaitu dengan ditandai dengan ini. Dan di tabel ruangan ini memiliki primary key yaitu ruangan OID dan juga 2 atribut lainnya yaitu nama ruangan dan lokasi. Setiap sensor gerak terhubung dengan satu ruangan, sedangkan satu ruangan dapat memiliki banyak sensor gerak, yaitu hubungan many to one. Dan untuk sensor gerak, tabel sensor gerak dan tabel aktuator pencahayaan ini memiliki hubungan many to one juga dengan tabel ruangan. Jadi setiap aktuator pencahayaan terhubung dengan satu ruangan, sedangkan satu ruangan dapat memiliki banyak aktuator pencahayaan. Nah, di tabel aktuator pencahayaan ini memiliki primary key yaitu adalah aktuator pencahayaan ID, dan juga memiliki foreign key yaitu ruangan ID. Ya, fungsinya agar bisa terhubung ke ruangan yang di awal tadi, dan juga 2 atribut lainnya yaitu lokasi aktuator dan status aktuator. Dan yang terakhir yaitu adalah tabel log pencarian. Dan yang terakhir yaitu adalah tabel log pencahayaan. Nah, di tabel log pencahayaan ini memiliki relasi many to one dengan tabel ruangan,
Setiap log pencahayaan terhubung satu ruangan, sedangkan satu ruangan dapat memiliki banyak log pencahayaan. Dengan relasi ini, kita dapat menghubungkan entitas-entitas dalam sistem pengendalian pencahayaan otomatis di ruangan. Sensor gerak dan aktuator pencahayaan terhubung dengan entitas ruangan melalui Forenske ruangan ID. Ruangan ID ini berperan untuk menghubungkan 3 tabel lainnya ke ruangan. Sedangkan log pencahayaan juga terhubung dengan ruangan melalui Forenske ruangan ID, sama seperti 2 tabel lainnya. Hal ini memungkinkan penggunaan data dari entitas ruangan untuk mengaitkan informasi antara sensor gerak, aktuator pencahayaan, log pencahayaan yang berkaitan dengan ruangan tertentu. Ini bentuk normalisasinya. Ini bentuk relasinya. Itu dia seputar project saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.